Warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian malam Rabu Pasolatan dengan bersama-sama berdoa, membaca syahadat, ikrar dan doa hendak belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak jamaah kajian malam Rabu Pasolatan di Masjid Nurul Huda 19 Blondong rahimakumullah. Sehat Bu? Sehat. Bapak sehat ya? Ya alhamdulillah. Sehatnya kita termasuk ini Pak Haji Kasilan sudah bisa lagi aktif ke masjid ya alhamdulillah. Semakin bertambah kesehatan, maka usahakan semakin tambah amal ibadah kita. Sholawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, setiap orang setelah sholat itu berbeda perilakunya. Ada yang setelah sholat assalamualaikum langsung bangkit lalu meninggalkan masjid. Ada juga yang bertahan dulu beberapa saat, setidaknya membaca istighfar, lalu bangkit kemudian meninggalkan masjid. Ada juga yang bertahan lama, memanfaatkan waktu setelah sholat dengan zikir, dengan memperbanyak kalimah thayyibah. Nah, malam hari ini kita akan mengingatkan kita semua, judulnya menghidupkan zikir setelah sholat. Menghidupkan zikir setelah sholat. Ini pertemuan ke-276 hari Selasa 4 Agustus 2026. Kenapa judul ini yang kita bahas atau kita kupas? Hadirin rahimakumullah, yang kita kaji itu apa yang sudah biasa, apa yang rutin bahkan kita lakukan. Hanya saja kita mengingatkan kembali. Barangkali ada yang tahu tapi tidak melakukan. Ada yang tahu tapi malas-malesan. Ada yang tahu tapi gak mau ya. Ya pokoknya beragam. Nah sekarang yang lupa mungkin kita ingatkan ya. Yang belum tahu kita sama-sama belajar ya, kita beritahu. Jadi saya bagi menjadi 6 bagian yang sederhana-sederhana saja ini. Ini ada sedikit teori dan penerapan ya, maksudnya bisa diamalkan. Bagian pertama, mengapa setelah sholat kita itu masih dianjurkan bahkan diperintahkan untuk berzikir. Ya, barangkali ada orang yang begitu selesai salam langsung assalamualaikum, langsung meninggalkan barisan sholat. Alasannya seperti dalam
yang menggunakan surat Al-Jumu'ah. Apabila engkau telah selesai melakukan sholat, maka bersebaranlah di muka bumi ini. Nah, saklek ia amalkan itu, begitu assalamualaikum langsung bangkit terus. Ada yang bekerja, ada yang meneruskan urusannya gitu ya. Tapi ada juga yang mempertahankan setelah sholat itu berzikir. Makanya kita ada yang perlu bertanya, mengapa kok setelah sholat masih juga butuh atau dipentingkan zikir? Hadirin rahimakumullah, ini pertanyaan sederhana tapi perlu kita jawab dan kita pahami. Dalam Al-Quran, setidaknya dalam Quran surat An-Nisa ayat 103 dan Quran surat Al-Ahzab ayat 41-42. Dalam surat An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila kalian telah selesai menunaikan sholat, maka berzikirlah kepada Allah ketika berdiri, duduk maupun berbaring. Lalu dalam Al-Quran surat Al-Hujurat Al-Ahzab ayat 41-42, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Hadirin rahimakumullah, ternyata dari dua ayat ini, setelah kita sholat, kita tetap diperintahkan fadhkurullaha, ingatlah, berzikirlah kepada Allah. Nanti ada yang memaknainya berbeda. Ada yang zikir fadhkurullah, ingat kepada Allah itu artinya dia senantiasa dalam ketaatan kepada Allah, meskipun dia dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri ataupun berbaring, ia tetap ingat Allah. Ada juga yang mengartikannya bahwa zikirnya itu dengan, kalau bahasa kita tentang wiridan, baca wiridan, baca zikir setelah sholat. Mana yang betul? Dua-duanya betul ya, nggak usah nyalahin, nggak usah merasa paling benar. Dua-duanya sama, silahkan ingat Allah. Kemudian teknisnya mungkin yang beragam. Ada yang dia itu begitu sholat selesai, dia berdiri, kemudian sambil berdirinya jalan meninggalkan masjid, dia tetap membaca zikrullah, astagfirullah sambil jalan, tapi atau membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sambil jalan, misalnya menuju parkiran misalnya ya. Mungkin kan kita nggak tahu ya, dia kemerungsung itu buru-buru setelah sholat kok langsung bangkit, mungkin dia ada panggilan khusus ya. Terutama kalau panggilan ke toilet, ya itu nggak bisa ditawar itu ya. Atau ada janjian, ada kepentingan setelah sholat mau ada urusan. Jadi ada yang dalam Quran Surah Al-Ahzab itu fadhkurullaha dzikran katsira, zikirlah, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya zikir. Lalu ada yang mengartikannya dzikran katsira itu dengan jumlah atau nominal. Artinya baca istighfarnya berapa, baca tasbihnya berapa, baca tahlilnya berapa. Nah, yang dimaksud lebih utamanya adalah dzikran katsira, ingat Allah sebanyak-banyaknya. Di sini banyak mengindikasikan bahwa kita itu setiap saat senantiasa ingat kepada Allah. Jadi ingat kita kepada Allah itu bukan sekedar ketika sholat, tetapi setelah sholat pun kita tetap ada connect hati kita itu, pikiran kita itu, perilaku kita itu dengan adanya Allah. Ingat Allah terus. Kan biasanya termasuk yang ngomong begitu selesai sholat ya wis lali. Apalagi ada urusan misalnya di luar sholat, apakah urusan di pekerjaan, apakah di keluarga atau hiburan, itu kadang Allahnya seolah-olah dilupakan.
Seolah-olah Allah ingat Allah itu cukup neng masjid pas pengajian, begitu keluar nggak usah ingat, nggak apa-apa, Allah nggak rewel. Nggak begitu ya. Jadi kalau kata Nabi itu kan, ittaqullah haitsuma kunta, kamu ingat, takutlah kepada Allah itu dimanapun kamu berada. Jadi tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Yang jadi masalah itu kadang-kadang kita itu kan namanya juga orang, ada saat-saat iman itu naik ya eling Allah terus, begitu sedang turun kadang-kadang lupa Allah. Maksudnya ingat Allah itu hanya pas sholat aja. Ketika ada masalah, bayangannya itu gimana, sudah menyalahkan Allah, menyalahkan keluarganya, atau menyalahkan orang lain. Maka mengapa setelah sholat kita masih diperintahkan untuk berzikir? Jawabannya, kita memang masih butuh Allah. Kita harus ingat Allah, sebagaimana tadi disebutkan dalam Al-Qur'annya, bahwa kita itu harus ingat Allah sebanyak-banyaknya. Jangan memutus ingat kita dengan Allah, selalu koneksi dengan Allah. Jadi hadikumullah, sholat kita itu bukan titik akhir untuk berkomunikasi dengan Allah, melainkan apa? Sebagai ajang, pintu masuknya kita dekat dengan Allah untuk mengingat Allah. Kan kalau ada rujukan miftahus sholat at-tuhur, wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim. Yang menghalalkan sholat dari yang dilarang itu adalah taslim, yaitu membaca salam. Berarti setelah assalamualaikum terus bebas. Iya, bebas maksudnya tidak terikat dengan sholatnya, karena sholat itu sudah ada jelas. Gak bisa sholat itu diubah-ubah, tidak bisa. Kalau bahasa juknisnya itu sudah pakemnya sudah ada, gak bisa dirubah untuk sholat. Nah setelah sholat, wa tahliluha at-taslim, yang menghalalkan sholat itu yakni taslim, itu maksudnya boleh bicara. Yang tadinya ketika sholat nggak boleh bicara, nggak boleh. Yang ketika sholat itu boleh tengok-tengok, dangak gitu, dangak nggak boleh, sekarang boleh. Ya, maka yang bagus itu adalah setelah sholat setidaknya tetap berzikir kepada Allah. Bahkan dalam kutipan seorang ulama itu, sholat adalah zikir yang paling agung, sedangkan zikir setelah sholat adalah penjaga agar cahaya sholat tetap hidup dalam kehidupan dia sehari-hari. Kalau bahasa dalam Quran surat apa tuh? Surat Muhammad atau apa itu? Min asaris sujud, ada bekas-bekas sujudnya dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya diawali dengan zikir wirid setelah sholat. Itu bagian pertama. Jadi mengapa kita itu diperintahkan untuk zikir setelah sholat? Karena memang ada anjurannya, karena memang penting kita itu ingat kepada Allah selama-lamanya, selama hayat masih dikandung badan. Kalau tadi diistilahkan qu'udan, qiyaman, berdiri, qu'udan wa ala junubikum, ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Itu maksudnya apa? Keadaan yang beragam, kita itu tetap harus ingat kepada Allah. Yang diingat adalah zikir, zikrullah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah itu, hati kita akan tenang. Pokoknya kalau ada masalah apapun, maka sandarkannya kepada Allah. Zikrullah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Di antara tandanya orang-orang yang dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Ma'arij beberapa hari yang lalu jadi baca siapa? Pak Dawa mungkin ya. Atau saya dengar di Al-Madahlan ya. Ada yang baca surat Al-Ma'arij bahwa manusia itu diciptakan dalam halu'a, keluh kesah. Kecuali siapa? Al-musallin, kecuali orang-orang yang sholat.
Nah, orang yang sholat kan bukan hanya sholatnya, tapi setelah sholatnya ada bekas sholat min asari sujud, yakni perilakunya itu selalu connect dengan Allah. Ketika awali Allahu Akbar, menganggap Allah Maha Besar, ya sudah, berarti yang lain kecil. Ini bukan ini ya, ini cerita ini, tapi ambil hikmahnya ya. Kemarin itu malam Senin saya ke SSA, ini cerita, tapi jangan diambil yang jeleknya ini. Lalu ada tokoh ya, anaknya Cak Nun, namanya Sabrang, vokalis Leto itu menyampaikan dia secara IQ intelektual jos. Kemudian apa? Dia masuk ke pemerintahan meskipun dengan banyak cibiran. Kok orang sebaik jenengan, sepinter, sejenius jenengan kok mau ikut pemerintahan sekarang? Apa jawab dia? Dia saking cintanya kepada Indonesia, pengen tahu masalah sebenarnya itu apa. Masalah Indonesia itu apa? Lalu dia, karena dengan kecerdasannya, dia itu lulusan fisika dari Amerika ya. Kemudian apa? Data-data itu dia serap semua. Dia tidak memihak kepada para pengkritik pemerintahan, dia juga tidak condong ke pemerintahan. Dia di tengah. Bahkan dia sudah menyampaikan, saya punya batas. Seandainya pemerintahan melebihi batas kewajaran ini, maka saya akan keluar. Jadi dia itu, saya tidak takut kehilangan jabatan, tapi saya takut kalau Allah tidak lagi memberikan kesempatan bagi saya berbuat baik. Yang disandarkan tuh Allah. Ini anaknya Cak Nun loh ya, MH Ainun Najib ini ya. Ya meskipun pendidikan barat, tapi logikanya, budayanya itu masih Jawa, masih nuansa Indonesianya kuat. Jadi harus ingat Allah terus. Mohon maaf ini ya. Dia ngerokok, ya ngerokok di depan umum. Ya merokok bukan hal yang dilarang ini kan, dia santai saja. Dia ngerokok, dia bilang apa? Ini ada berapa orang yang saya tolong katanya ya. Kalau merokok ini ya, ini bukan promosi rokok. Maksudnya kan orang-orang yang terlibat sampai ke rokok itu ada, itu kan ada banyak orang yang terlibat. Meskipun dia nggak berikan contoh, artinya nggak usah saklek banget. Dia tetap connect-nya itu kepada Allah. Itu yang saya senengin. Saya langsung tanya pada saat itu, kesempatan bertanya saya tanya langsung. Jadi jawabannya lebih puas. Wah ini cocoknya jenengan tuh nggak jadi di pemerintahan bukan sebagai wamen ya, tetapi wakil presiden, bilang gitu ya. Oh sayangnya kalau orang baik, orang pintar tuh jarang yang didukung ya. Kalau kecuali punya banyak duit ya. Ya begitu resikonya, tetap masuk. Jadi poinnya itu tetap libatkan Allah. Kabar buruknya apa? Dia menyampaikan seandainya, ini ada data riset yang ia kumpulkan, data-data kemudian dia riset, sampai Desember tahun 2026 ini, seandainya Indonesia nggak kolab, terutama bagian ekonomi, itu harus bersyukur. Persediaan nanti ini sudah mau masuk ke El Nino, itu September Oktober, ini bukan nakut-nakutin ya, maksudnya supaya rakyat itu siap-siap dengan keadaan ini. Jadi kalau ada yang punya tanah, lahan, tanamlah tanaman yang bisa bertahan hidup. Dia ngomong berdasarkan data. Kok seolah-olah mendukung pemerintah? Enggak. Ya, memang nyatanya gitu. Ini karena warga Bantul adalah wargaku. Maksudnya kan Sabrang tinggal di Kasihan kan, di maiyahannya Cak Nun itu kan di Bantul. Dia pengen setidaknya warga Bantul itu tetap survive nanti sampai bulan Desember. Kalau begitu Desember sudah ada kacau, apalagi pengaruh dari Iran Amerika sana, agak repot. Maka selalu mintanya itu bukan kepada pemerintah, tapi mintalah kepada Allah. Nanti Allah itu akan memberikan jalan keluarnya dari orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, dipercaya. Karena sekarang orang baik, orang benar itu disingkirin ya. Yang nggak benar, yang banyak bohongnya, yang korupsi itu malah didukung ya. Ini saya senang, baru 2 hari yang lalu itu, atau ya hari Senin ya, MUI mengusulkan supaya koruptor hukum mati. Senang saya. Ben ora apa-apa. Bukan hanya sekedar dihukum mati, tapi penyitaan aset.
koruptor. Bayangkan koruptor itu luar biasa ya. Masih ingat nggak siapa yang kemarin dituduh dengan punya emas melebihi berat badan saya? 74 kg emas itu ya. Itu banyak, saya aja cuma 69 kan. Ini 74 kg emas. Emas murni, emas batangan. Kalau ini batang tapi emas ngod. Ya nggak bernilai mungkin ya, udah dirupiahkan ya. Nggak, buktinya apa? Buktinya saya nggak dikorupsi ya. Itu saking MUI juga jengkel. Kenapa kok di Dewan itu legislatif tidak sampai mengesahkan undang-undang penyitaan aset? Ya, kenapa? Karena di bagian karena ini saya mengutip dari Mas Sabrang itu ya, ada rekamannya kan. Karena apa? Karena mereka juga di bagian mereka ada di antara mereka yang ikut korupsi, jadi saling melindungi. Oh alah gitu toh. Dia yang langsung ngomong, makanya saya tahu betul katanya. Karena dia orang dalam, dia lingkungannya Papa Broro ya. Jadi tahu betul. Yang bikin panas itu adalah ucapannya Sabrang. Tapi Papa Broro nggak pernah marah, mengiyakan. Tapi apa pesannya? Dia pesan ke saya, maksudnya Pak Presiden beridang saya. Tolong sampaikan ke rakyat itu dengan cara yang halus. Oh seniman kok disuruh halus kan angel ya. Makanya beda dengan tokoh-tokoh yang lain ini, Mas Sabrang ini. Hadiratullah, kemudian yang kedua poinnya, Nabi Muhammad SAW itu suka zikir setelah sholat. Suka wiridan setelah sholat. Ini saya dari sekian banyak ya, kitabnya Al-Azkar Imam An-Nawawi itu kan di antaranya menguatkan mengenai zikir-zikir, bacaan-bacaan sebelum, ketika, setelah sholat. Itu banyak hadis-hadis yang dikutip. Tapi saya menyebut di sini satu hadis dulu. Ini hadis riwayat Muslim. Karena Rasulullah SAW idza in sarafa min sholatihi istaghfara salasatan. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini menurut Sauban radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW itu apabila selesai sholat beliau membaca istighfar 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan atau berzikir Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dengan mengikuti Nabi Muhammad minimal hadis ini saja berarti setelah sholat baca istighfar 3 kali. Beragam istighfar, astagfirullah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim wa atubu ilaih, astagfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau yang sayyidul istighfar. Silahkan dipilih yang mana. Kalau dalam hadis yang lain Rasul itu 70 kali dalam sehari, 100 kali dalam sehari mengucapkan istighfar. Rasul SAW yang jelas dosa-dosanya diampuni, bahkan maksum, dibebaskan oleh Allah dari perbuatan maksiat, masih suka beristighfar, memohon kepada Allah ampunan 70 kali sampai 100 kali, lebih dari 100 kali. Setidaknya setelah sholat membaca istighfar 3 kali. Itu Rasul. Lah kita yang dosanya setiap saat bertambah, yang kalau dijamin berbuat dosa itu tidak ada jaminan bahwa kita itu tidak berbuat dosa, mestinya harus lebih banyak lagi, sering-sering lagi membaca istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Lalu kenapa kok habis sholat baca istighfar? Ada ulama yang menyebutkan bahwa siapa tahu ketika sholat tadi itu ada hal-hal yang nggak benar, ada yang luput, ada hal-hal yang salah, khilaf dilakukan ketika sholat. Makanya ditutup dengan istighfar. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, lalu astagfirullah. Siapa tahu tadi takbir, lisannya Allahu Akbar. Begitu selesai akbar, pikirannya kemana-mana. Sambil bacaan sholat, tapi pikirannya kemana-mana. Biar mulut aja
ngomong sendiri ya, tapi pikirannya kemana-mana. Atau tangannya harusnya kemana, ini malah nggak sesuai dengan tuntunan. Maka setidaknya baca istighfar, astagfirullah. Kalau mau merasa dengan dosa-dosa yang telah lalu, lengkapi baca istighfarnya dengan sayyidul istighfar misalnya ya. Bapak-bapak kalau malam Kamis kan ada bacaan sayyidul istighfar. Alhamdulillah ibu-ibu ya ditulungin di warga Gelondong ini dibentengi oleh bapak-bapak malam Kamis ini Pak ya, terima kasih itu. Dengan setidaknya dibacain malam Jumat juga ya. Ibu-ibu juga ya, karena saya ibu-ibu gak ikut ibu-ibu ya. Harus pakai kudung dulu saya. Jadi kalau pas malam Kamis kan ada ayat kursi, ada sayyidul istighfar. Ibu-ibu juga baca. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu menjadi benteng setidaknya untuk kita, untuk keluarga kita, untuk warga Gelondong. Allah pertahankan keimanan kita karena kita masih butuh Allah dengan cara beristighfar. Nanti ada khusus masalah istighfar ya. Nah, kemudian setelah istighfar baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kok bacanya gitu Pak Ud? Emang gitu hadisnya. Kalau yang baca begini bagaimana? Ya boleh, tetapi itu tidak merujuk kepada hadis yang riwayat Muslim. Tapi para ulama menambahkan. Saya juga hafal. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam fahina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarak wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Banyak banget, panjang banget. Boleh tidak? Boleh. Tapi kalau jenengan pengen simpel dan sesuai dengan disampaikan hadis tadi, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Saya ajarkan itu di SD Bodon, di SD sini juga sama. Di SD Bodon juga ada pertentangan. Loh kok bacanya pendek ringkas? Emang begitu yang aslinya. Kok enggak wa ilaika yaunus salam fa hayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam? Boleh. Jenengan baca itu silahkan, saya enggak melarang. Baca yang ringkas ini malah sesuai dengan tuntunan Nabi. Ini bersyukur nih yang SD Wirokerten, saya setelah sholat ini kan ada wali murid SD Wirokerten enggak ini? Sudah cucunya paling ya. Begitu sholat selesai itu saya diajarin dengan lisan jahar ya. Istighfar, astagfirullahaladzim, jahar. Jadi kalau mohon maaf itu almarhum Mak Tiwong mungkin suka keberisikan kalau habis sholat, ya nggak apa-apa ya. Dikeraskan. Kapan lagi mereka diajarin? Ya. Kalau tidak TPA kan nggak diajarin gitu. Makanya doktrin saya adalah ngajarin bacaan sholat dan bacaan setelah sholat. Itu aja kan nggak apa-apa. Itu menjadi amal jariah. Ya. Orang tua kan belum tentu. Anak saya yang di SD IT aja nggak diajarin full setelah bacaan sholat. Kalau yang di Bodon kan hafal ya. Nora iso tak tutuk nanti malah. Jadi harus hafal. Meskipun sekarang bacanya lebih panjang lagi ya, banyak bacaannya, nggak apa-apa. Jadi Rasulullah SAW saja itu masih beristighfar. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ibu-ibu hafal ya. Kalau bertambah juga silahkan ya. Kemudian kita juga yang statement yang ketiga ini bahwa zikir setelah sholat itu menjadi penutup, menjadi tambalan kekurangan ketika kita sholat. Jadi sholat kita itu kan ada kalanya tidak sempurna. Khusyuk kita itu ya kemarin disampaikan Pak Tatom ya. Pak Tatom menyampaikan di sini atau di daerah ya? Oh di sini dan di ya. Khusyuk dalam sholat ya. Mungkin bacaannya hafal tapi nggak dong maksudnya apa? Mungkin nggak bacaannya nggak begitu hafal tapi tahu maksudnya apa yang dibaca kan mungkin tahu kan? Oh ini kalau bacaan itu isinya gini mungkin. Nah, dengan selesainya sholat, kemudian banyak beristighfar dan zikir, mudah-mudahan itu saat-saat sholat kita nggak khusyuk bisa tertutupi dengan zikir kita setelah sholat, dengan istighfar, dengan tadi Allahumma antas salam. Ya, nanti dicontohkan lagi yang lain selain bacaan itu. Karena zikir setelah sholat itu ibaratnya nambal sesuatu yang bocor ya, ditambal. Kalau ada yang kurang lengkap ya dilengkapi, yang kurang sempurna disempurnakan.
dengan bacaan zikir setelah sholat. Kan mungkin ada yang bertanya, lebih baik mana, memperlama sholat atau memperlama zikir? Dua-duanya baik, karena setiap orang beda-beda urusan. Ada yang waktunya terbatas, mungkin habis sholat dia zikirnya sebentar, gak usah disalahin, gak usah diseneni. Ya mungkin karena dia urusan. Bagaimana kalau dia sholatnya cepat banget, tapi kalau pas zikiran suwe banget, nanti 10 menit, setengah jam. Dua-duanya oke. Kalau kamu mau pilih yang mana, silahkan lakukan. Gak usah jelek-jelekin atau ngelarang-ngelarang. Ya setelah sholatnya bacanya pendek banget loh, cuman Al-Fatihah kulhu, ayat kedua, rakaat kedua Al-Fatihah inna a'tayna, tapi wiridnya suwe banget, sampai bacaan istighfarnya 100, baca tahlilnya 100 misalnya gitu. Ya nggak apa-apa, wong dia punya cara dia sendiri, udah biarkan aja ya, nggak usah iri-irian ya. Nggak usah iri, bukan irian jaya ya, maksudnya nggak usah iri gitu ya. Ya sudah, lakukan, orang punya hajat masing-masing ya. Jadi lakukan zikir setelah sholat supaya itu menjadi penutup kekurangan atau menambah kekurangan kualitas sholat kita. Lanjut 53 ya, 7 menit lagi. Lalu yang keempat, ini selain istighfar, selain Allah manta salam juga, Rasul secara khusus ini punya penekanan setelah sholat itu sekiranya kita semua itu ada waktunya, kalau seharusnya memang ada waktunya ya. Yakni apa? Membaca tasbih 33 subhanallah, membaca tahmid alhamdulillah 33, membaca takbir Allah Akbar 33, dilengkapi dengan la ilaha illallah, tahlil, sehingga genap semuanya ada 100. Saya ajarin di SD sini, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pak ngapain? Anak kelas 1 kan belum tahu kan, udah pada ngong. Saya ajarin ini loh, biar emang sunnah Rasul gitu. Ya Rasul nggak ngajarin begini memang ya, ulama ya. Tetapi apa? Mudah-mudahan tangan kita ini, jari-jari kita itu menjadi saksi bahwa kita itu memang dekat kepada Allah dengan zikir. Zikir kita kepada Allah itu kita libatkan tangan, bukan hanya mulut, tapi tangan. Mau dari jempol dulu boleh, dari kelingking juga boleh, mau kanan dulu boleh, kiri juga dulu boleh, silahkan. Mau pakai tasbih, mau pakai apa yang klik-klik itu, namanya apa? Yang buat ngitung itu, yang kecil, ya yang counter gitulah pokoknya itu yang kecil, ya silahkan. Tapi maksudnya kalau jari itu menjadi saksi. Di akhirat kan dulu pernah saya sampaikan ya, bahwa di antara anggota tubuh itu yang bakal bersaksi adalah kulit. Ini kan tangan kita ada kulit-kulitnya. Nanti kulit tangan itu akan bersaksi. Si fulan ini kulitnya itu dipakai untuk zikir setelah sholat, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir 33 kali masing-masing, ditambah la ilaha illallah sampai akhirnya genap 100 kali. Ya, itu kulit. Pernah disampaikan ya, di sini kayak pernah. Sampai ada penghuni neraka itu bilang, "Hei kulit, gegayaan kamu pakai dedak saksi, bersaksi juga, ngomong-ngomong bersaksi di akhirat." Ini bahasa kitanya nih. Kata kulit, tahu nggak Allah itu kuasa menciptakan sesuatu, bahkan bisa membuat aku ngomong. Lapie, digituin sama kulit. Bukan hanya mulut, bukan hanya orang, bukan hanya hewan, kulit pun bisa bersaksi, bisa bicara. Jadi ketika kita wiridan, kalau pakai tangan silahkan, mau pakai tasbih gitu ya silahkan, ya. Yang mau pakai hitungan gitu boleh, silahkan, selama itu tidak mengganggu. Klik, klik, klik. Itu mengganggu orang lain kan? Kalau sampingnya ya, gini kan enggak. Ini 3 kali 5 15, 3 kali 5 15, 15 tambah 15 berapa? 30 kurang 3, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini gitu. Ya pokoknya genap 33 ya. Oke, hadirin. Kemudian yang saya sebutkan tadi 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir, lalu dilanjutkan dengan tahlil. Kata Nabi, gufirat khotoyahu wa in kana misla jabadil bahr. Maka dosa-dosanya diampuni walaupun dosanya sebanyak buih di lautan.
Jenengan pengen diampuni tidak dosanya? Makanya baca tasbih, tahmid, takbir 33 masing-masing. Enggak sempet, ya dipaksalah. Masa sih paling juga berapa menit? Anggap 33 detik tambah 33 detik tambah 33 detik, 1,5 menit. Ya kalau versi subhanallah, subhanallah. Kalau subhanallah kan bisa 1 menit bisa rampung ya. Dibela-belain deh 1 sampai 2 menit itu baca tasbih, tahmid, takbir dan tahlil ya. Itu kata Nabi, gufiras khotoyahu wa in kanat misla zabalil bahr. Allah bahkan ampuni dosa-dosa dia, maksudnya dosa orang-orang yang menzikirkan, melafalkan tasbih, tahmid, takbir itu, dosa-dosa yang telah lalu meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Apa pernah jenengan ke laut, semuanya lautan dilihat? Belum pernah, paling juga di pantai kan ya. Itu hanya beberapa buih saja yang terlihat. Yang sebelah sananya belum ya. Sebelah selatan lagi ke Australia ya. Sebelah timurnya, sebelah baratnya belum tahu. Nah, dosa-dosa kita sebanyak itu diampuni oleh Allah. Ya, yang lagi ya. Kemudian selain itu, selain istighfar 3 kali, kemudian Allah mantas salam, kemudian tasbih, tahmid, takbir 33 kali, lalu apa? Baca ayat kursi. Keutamaan baca ayat kursi setelah sholat, man qara'a ayat al-kursi dubura kulla sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta. Barang siapa membaca ayat kursi setelah sholat wajib, sholat maktubah, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga selain kematian. Jadi kita itu secara tidak langsung ada peluang masuk surga manakala selesai sholat fardu membaca ayat kursi. Nah, kalau dibahas khusus kan ayat kursi banyak ya. Tetapi setidaknya manfaatkan baca ayat kursi setelah sholat. Kemudian yang keenam, jangan terburu-buru meninggalkan masjid atau tempat duduk setelah sholat fardu. Dulu pernah saya sampaikan di sini. Jadi kata Nabi bahwa malaikat itu, al malaikatu tusolli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi shalla fih ma lam yuhdis taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, para malaikat senantiasa mendoakan salah seorang di antara kalian selama ia masih berada di tempat sholatnya setelah dia sholat, tempat ia melaksanakan sholat selama ia belum berhadas. Para malaikat berdoa, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Hadis Bukhari dan Muslim, sahih. Jadi begitu selesai usahakan gak geser dulu, maksudnya gak pindah apa bangkit. Kalau geser sedikit untuk biar temannya nggak kena pas kita sila gitu, agamanya sedikit, ya nggak apa-apa, wajar. Yang itu kita lakukan selama kita belum berhadas, kata Nabi, malaikat akan terus mendoakan kita, Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Kita didoakan oleh malaikat, oleh para malaikat supaya diampuni oleh Allah, supaya Allah beri rahmat kepada kita. Pengen nggak? Lakukan nanti setelah sholat itu, jangan dulu bangkit ya. Wah, gimana saya kemerungsung nih, mau ada acara, ya sesekali-kali boleh ya. Tapi usahakan lebih banyak zikir dulu setelah sholat. Gitu aja ya, karena sudah waktunya mau habis. Silahkan bertanya atau bisa selonjoran ini ya. Kalau boleh. Tadi itu apa harus berurutan, apa kita ingat-ingatnya saja gitu. Oh. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, kadang-kadang balik-balik gitu. Oh, nggih. Kursi itu kadang-kadang terakhir ingat baru awal gitu. Oh, nggih. Enggak masalah itu ya. Ya, enggak masalah ya. Mudah-mudahan jenengan ingat urut-urutannya nggih, Pak. Jadi utamanya memang setelah istighfar lalu membaca Allah mantas salam. Lalu setelah itu bebas ya aslinya. Cuma pokoknya setelah sholat itu diantaranya membaca ayat kursi ya. Mau dibacanya setelah yang lain pun nggak apa-apa ya. Misalnya baca syahidallahu annahu la ilaha illallah, itu boleh. Kemudian baru wa ilahukum ilahun wahidun,
itu nggak apa-apa ya. Ada tambahannya, ada la ilaha illallah juga boleh. Kalau yang itu kan di tuntunan sholat ada. G, ya banyak yang umum ya, tuntunan sholat dan urut-urutannya setelah zikir itu juga banyak ya. G, setidaknya tadi itu dimanfaatkan kita baca terus ya. Istighfar, Allahumma anta salam, kemudian tasbih, tahmid, takbir, ayat kursi. Itu aja deh. Ya, setelah itu bagaimana? Ya setelah itu berdoa ya. Silakan berdoa, mau berdoa apa saja. Mau masalah dunia boleh, masalah akhirat juga boleh, kesehatan atau pekerjaan silahkan. Pun, ibu-ibu ada pertanyaan? Ya, ya. Ada juga tuntunannya yaitu membaca kulhu ya, kul huwallahu ahad, kemudian falak binas, masing-masing 3 kali. Ya, itu ada juga tuntunannya ada. Tapi saya nggak merekomendasikan nanti kebanyakan nanti malah ya. Kok wirid terus, sholatnya sedikit, sebentar kok wiridnya lama. Iya. Ya kalau saya sih kalau nggak ada urusan banget habis sholat dimaksimalkan ya. Berdoa, berzikir. Kalau sampai rumah itu sudah beda urusan ya. Beda lagi urusannya. Jadi saya kira itu ya ibu-ibu. Nah, sudah alhamdulillah rampung. Boleh kalau yang batal boleh wudu ya. Harus wudu. Kita akhiri dengan bersama baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.